Bejat ayah kandung setubuhi putrinya hingga hamil. Pencuri motor bersenpi beraksi di parkiran rumah sakit. Viral, sopir bajai dipalak preman di pasar Tanah Abang. Polisi bongkar peredaran 52 kg sabu jaringan Thailand di Aceh. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil 8 bulan. Aksi bejat pelaku terungkap usai pihak sekolah mencurigai perubahan fisik pada tubuh korban. Inilah EL, pria berusia 32 tahun saat digelandang petugas unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang. EL ditangkap atas dugaan persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Kasus ini terbongkar saat salah seorang guru di tempat korban bersekolah mencurigai tubuh korban yang terlihat semakin membesar. Pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan ibu korban dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pandeglang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah menyetubuhi korban sejak tahun 2025 lalu, saat putrinya masih berusia 12 tahun. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya kepada siapapun. Kami unit PPA Polres Pandeglang telah mengamankan satu orang pelaku yang berinisial EL yang berumur 32 tahun. Jadi ada dari keluarganya melaporkan ke Polsek Labuan, kemudian Polsek Labuan meneruskan laporan tersebut ke Polres Pandeglang. Awal pertama kejadian ini bisa terungkap bermula dari wali kelas dari anak pelaku ini merasa curiga karena pelaku ini tubuhnya mengalami perbedaan secara fisik, yaitu korban ini perubahan fisik, yaitu perubahan-perubahan yang menciri-cirikan orang hamil, sehingga dari kecurigaan tersebutlah ditanya kepada korban dan korban mengaku bahwa telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri. Kini pelaku harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Pandeglang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi di area parkir rumah sakit ibu dan anak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 2 dari 4 komplotan yang masuk ke dalam area parkir mencuri motor pasien yang terparkir setelah menodongkan senpi ke arah petugas keamanan rumah sakit yang berusaha menghadangnya. Aksi 2 dari 4 komplotan pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di rumah sakit ibu dan anak terekam kamera CCTV pada Minggu siang 12 April 2026. 2 orang pelaku mencuri sepeda motor pasien di parkiran menggunakan kunci T, sedangkan 2 orang pelaku lainnya bertugas mengawasi dan mengamankan lokasi. Aksi kedua pelaku yang beraksi sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit, namun keduanya menodongkan senjata api kepada petugas keamanan yang berusaha menghadangnya. Kejadian maling motor saat petugas jaga mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Jenis motor apa itu, Pak? Motor Beat. Nah, itu punya tamu, punya pengunjung atau punya karyawan? Ya, punya pasien. Ya. Nah, ini tapi pelaku ada berapa orang, Pak? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Anggota Polsek Durensawit dan Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.
Petugas memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan, serta kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara para pelaku komplotan pelaku pencurian motor ini kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pemalakan di wilayah Tanah Abang kembali viral di media sosial. Seorang sopir bajai yang tengah mengangkut penumpang depan pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat dipalak preman Rp2.000. Para preman tak segan merusak bajai jika tak diberi jatah Rp2.000. Tadi bukannya udah dikasih? Tahu udah kasih. Bener bang, kalau belum bang. Tuh udah. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya bang ya? Dimintain apa tuh? Tapi palak atau apa sih bang? Oh dipalak. Sehari 100.000 sih. 100.000? Oh totalnya? Ya Allah. Detik-detik aksi pemalakan yang dilakukan seorang preman terhadap sopir bajai ini direkam oleh wanita penumpang bajai. Terlihat Bang Jago meminta uang kepada sopir karena telah menaikkan penumpang di wilayahnya. Sempat terjadi ketegangan namun akhirnya sopir bajai mengalah dan memberikan uang sebesar Rp2.000. Sopir bajai mengaku dalam sehari dia bisa menghabiskan uang hingga Rp100.000 per hari untuk para preman. Sebagian kaca dan bodi bajainya bahkan diakuinya telah rusak akibat dipukul preman ketika tidak mau memberikan jatah Rp2.000. Aksi pemalakan ini terjadi tepat di depan pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini dikeluhkan para sopir bajai yang biasa mangkal dan mencari penumpang di kawasan. Mereka berharap polisi bisa bergerak cepat mengamankan para preman agar tidak ada lagi pungli yang disertai ancaman hingga pengerusakan. Resah nggak sih bang kalau dimintain gitu? Oh iya. Resah kalau nggak ada gitu pas lagi nggak punya uang gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih belum pernah nggak ngasih gitu ya. Kalau ada penumpang saya kasih lah gitu 2.000 gitu bang. Oh besarnya 2.000 ya? 2.000 ya. Pernah minta lebih nggak? Nggak pernah. Nah, kalau kepengen abang gimana bang? Jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya. Kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak mangkal gitu ya, jadi lewat doang gitu ya. Biar aman-nyaman ya? Biar nyaman gitu ya. Kan program dari pemerintah kayak gitu pak ya. Pungli itu kan dilarang keras gitu kan ya. Iya. Akhirnya nggak ada pungli ya? Oh iya. Pengennya kayak gitu pak, biar ada pungli bersih gitu ya. Sebelumnya aksi pemalakan juga dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Berbekal laporan dari warga dan video rekaman yang viral di media sosial, polisi langsung meringkus 3 preman dengan jerat hukum telah melakukan pemerasan disertai ancaman serta kepemilikan senjata tajam. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Berawal dari ditangkapnya seorang pengedar narkoba jaringan Thailand berinisial MF yang memiliki 2 kg sabu di Jalan Setiabudi Medan, Sumatera Utara pada akhir Januari 2026 lalu. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan kembali menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 50 kg sabu jaringan internasional Thailand yang masuk melalui jalur laut menuju lokasi wisata Pantai Laupau, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Petugas melakukan penyergapan dan mengamankan 2 kurir yang sedang melakukan bongkar muat. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha dalam keterangan persnya Senin 13 April 2026 siang menyatakan, sabu sebanyak ini dikirim langsung dari negara Thailand melalui jalur laut Aceh. 2 kurir yang diamankan mengaku telah 3 kali menerima paket sabu-sabu dari Thailand dan akan dikirim ke pemesanan dengan imbalan uang Rp600 juta. Memang langsung dari Thailand, di mana kurir 2 orang ini begitu tergiur, yang biasanya kurir mungkin diberi harga yang cukup murah. Ini menurut pengakuan yang bersangkutan, sekitar apabila dari laut menuju darat saja bisa sampai diiming-imingi dengan upah sebesar Rp600 juta. Jadi begitu menjanjikannya, begitu menggiurkannya barang ini, sehingga siapapun mungkin bisa tergoda apabila tidak tahan iman. Polisi hingga kini masih memburu pemasok narkoba berinisial D yang diduga warga Aceh. Barang bukti total sebanyak 52 kg sabu asal Thailand ini
kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan alat khusus. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap 6 kapal yacht berbendera asing di dermaga Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kapal-kapal itu diantaranya disegel petugas karena diduga melanggar dengan menyalahgunakan fasilitas impor sementara untuk pembebasan bea masuk dan pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel 4 kapal yacht yang bersandar di dermaga Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 9 April 2026. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut petugas dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan kapal wisata asing penerima fasilitas impor sementara, berupa pembebasan bea masuk dan pajak. Dari 6 kapal yang diperiksa, 2 kapal lainnya tidak disegel setelah dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan dokumen kepabeanan. Diketahui fasilitas impor sementara dengan pembebasan bea masuk dan pajak seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan wisata di Indonesia. Namun petugas menduga terjadi penyalahgunaan di mana kapal-kapal ini diduga disewakan bahkan diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia. Hal ini dinilai merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor. Jadi pada hari ini kami dari Kanwil Bea Cukai Jakarta berkolaborasi dengan rekan kami dari Kanwil Pajak Jakarta Utara melakukan kegiatan pengawasan kepada importasi kapal wisata asing. Jadi untuk kegiatan hari ini kita lakukan di Pantai Mutiara, di mana dari hasil pemeriksaan sementara dari 6 kapal yang kami periksa, 4 kapal kita lakukan penyegelan. Atas 2 kapal yang tidak kita lakukan penyegelan, itu setelah kita lakukan pemeriksaan administrasi ternyata sudah diselesaikan dengan dokumen kepabeanan yang benar. Seperti itu mungkin. Karena kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisata asing yang kami duga terdapat pelanggaran. Mekanismenya seperti itu. Kita lakukan penelitian terlebih dahulu. Dari hasil penelitian nanti baru kita akan simpulkan apakah memang sudah terjadi pelanggaran dengan yaitu disewakan ataupun diperjualbelikan. Kalau memang sudah diperjualbelikan kepada WNI, warga negara Indonesia, maka ada ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan impor barang, membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti itu. Seperti itu mungkin. Untuk satu kapal yacht memiliki nilai jual sekitar 10 miliar rupiah atau mempunyai potensi penerimaan negara meliputi bea masuk 5%, PPN 11%, PPh 10%, serta pajak penjualan atas barang mewah hingga 75%. Hingga saat ini kapal-kapal berbendera Malaysia dan Singapura itu masih diperiksa dan pendataan. Diharapkan dalam pengawasan ini mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor impor. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia siap meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum di ruang digital melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menangani maraknya kejahatan siber seperti penipuan online, seperti judi online, dan berbagai aksi scam. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam nota kesepahaman dan kita harapkan dengan nota kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal penegakan hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama tim melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah dalam rangka memperkuat langkah penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan yang terjadi di ruang digital. Kerjasama ini juga mencakup upaya pengamanan pusat data nasional serta sosialisasi layanan kepada masyarakat, baik dari pihak Komdiki maupun kepolisian. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan penanganan kejahatan siber di Indonesia dapat lebih efektif dan mampu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman di dunia digital. Ada beberapa kegiatan ataupun perbaikan di dalam nota kesepahaman dan kita harapkan dengan nota kesepahaman yang ada ini tentunya hal-hal yang kita butuhkan dalam hal penegakan hukum, khususnya yang terjadi di ruang digital, seperti tadi disampaikan, maraknya penipuan online, maraknya judi online, maraknya kegiatan-kegiatan scam, dan juga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di ruang digital ini bisa
kita lakukan langkah-langkah yang lebih optimal sehingga kemudian kita menghindari terjadinya korban-korban yang terdampak karena kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di dunia cyber. Kemudian juga kerjasama terkait dengan pengamanan pusat data nasional dan juga sosialisasi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang ada baik di Komdiki maupun di kepolisian sehingga kita bisa memberikan respon cepat terhadap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan tentunya hal-hal lain yang harus kita lakukan sejalan dengan perkembangan kejahatan di teknologi informasi. Mungkin itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Simpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Teror penyerangan geng motor secara acak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 orang menjadi korban setelah tertancap anak panah pada bagian kepala dan mengalami luka tebasan senjata tajam. Sekelompok geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali beraksi dan melakukan penyerangan brutal di Jalan Urip Sumuharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang dilakukan secara acak ini mengakibatkan seorang warga menjadi korban. Korban menderita luka serius setelah sebuah anak panah busur tertancap di bagian kepalanya. Tidak hanya itu, para pelaku juga menebas korban menggunakan parang yang mengakibatkan luka robek pada bagian dada sebelah kiri. Usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban yang bersimbah darah segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena kondisinya yang cukup parah. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Hasilnya 10 orang yang diduga kuat merupakan bagian dari kelompok geng motor tersebut berhasil diringkus. Para terduga pelaku kini dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami motif di balik penyerangan tersebut, serta mencari tahu peran masing-masing terduga pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Modus minta rokok, 4 orang pelaku pengendarai sepeda motor bercelurit membegal pengendara sepeda motor yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Seorang pria yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka, Tambora, Jakarta Barat menjadi korban begal. Sekelompok orang berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor menyatroni korban. Para pelaku meminta rokok dan uang, namun korban tak memberikan. Akibatnya para pelaku kesal dan mengeluarkan senjata tajam celurit. Korban yang lari menyelamatkan diri dimanfaatkan para pelaku merampas sepeda motornya. Ya, dia ngasih rokok, gak mau. Terus nyediain senjata. Senjata apa bang? Kayak celurit. Ya. Itu berapa orang pelakunya bang? 4 orang. Celuritnya? Panjang. Terus dikasihnya apa bang? Hah? Dikasihnya apa? Karena nggak ada rokok? Ya, ambil motornya. Oh, motornya diambil? Ya, kuncinya kan di motor. Oh, masih nyantel? Iya. Sedangkan kan dia lagi nongkrong bertiga, motornya situ. Ada kunci, dia lari. Karena sih agak ramai sih, jam 11 juga. Ya, kadang ada yang muat di sono kan. Ini malah gitu aja kali mungkin. Kalau dari lihat CCTV-nya kenal nggak sama pelakunya bang? Kalau korban kenal? Kenal. Karyawan ekspedisi? Ya, sebelah temennya sih. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tambora berikut rekaman video CCTV. Hingga kini polisi masih memburu komplotan pelaku bercelurit berjumlah 4 orang ini yang masih buron. Dari Jakarta, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang wanita parubaya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian kepala di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui merupakan seorang pengusaha tenda diduga menjadi korban perampokan yang disertai pembunuhan.
Seorang wanita parubaya yang diketahui sebagai pengusaha tenda ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Hutan Salak, Desa Kertabukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan terkapar di ruang tamu rumahnya. Kondisi korban dipenuhi ceceran darah dengan luka parah pada bagian kepala. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui korban meninggal dunia tidak wajar dan menggegerkan warga sekitar yang langsung memadati lokasi kejadian. Penemuan jasad berawal saat pekerja tenda pulang akan makan siang. Melihat pintu dalam kondisi tertutup rapat, karyawan yang curiga langsung menghubungi pihak keluarga. Setelah pintu didobrak, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kita gini, dia ada anak tenda tuh. 5 orang yang lagi kesini, maksudnya dia mau ngambil tenda, terus dia bel ke anaknya, terus anaknya kesini, bel HP-nya nggak diangkat-angkat, dia langsung dijebol itu ya, pintu jendelanya. Kalau dia emang tertutup sih. Tertutup ya? Iya. Ini tinggal sendiri korban di sini? Sendiri. ASN Pak? Katanya ASN. Kalau kita lihat sih tadi di sini, kepala. Luka bacokan atau apa? Ya, kita kurang jelas juga. Kalau keterangan itu sih kita nggak tahu ya. Sebenarnya dia orangnya terluka sih. Enggak, ada barang-barang yang berharga yang hilang? Kayak motor atau apa gitu? Nggak ada motor. Dia ngebel anaknya yang ipar saya tuh, anak yang kedua. Kata ipar saya, gedor aja pintunya. Pas digedor itu udah bersifat darah. Jadi didobrak pintunya. Posisi korban tadi di mana Pak? Ini, Pak. Enggak, di posisi di ruang mana? Pas di depan pintu. Pas di depan pintu persis. Kalau lukanya yang tadi Bapak lihat di mana Pak? Saya nggak lihat kalau masalah lukanya, karena saya juga lihat dari luar kan nggak boleh masuk ke dalam. Sama polisi dulu saya datang udah ada polisi dari Kapolsek. Tapi kalau sehari-hari korban emang tinggal sendiri? Sendiri dia itu nggak mau diganggu sama yang lain. Sebenarnya anaknya kan deket yang di sini, ipar saya. Emang anaknya sukses semua, yang laki jadi kerja di Pemda, Kasubag Koperasi. Kalau yang cewek itu ipar saya jadi guru di SD Sukarada 3 Tambelang. Bapak mantu? Kalau saya hitungannya saudara gimana ya, ipar, sama-sama ipar juga ya. Ya selama anaknya pada berumah tangga ya sendiri. Udah biasa sendiri tinggal. Biasa sendiri. Ya jadi biasanya bocah tenda itu jam segitu udah jam makan, dia pulang habis bongkar. Ini juga sebenarnya dia mau masang lagi ke atas. Dia maunya saya sih kalau emangnya ini bener pembunuhan, mohon diusut tuntas. Gitu aja. Diduga kuat korban menjadi sasaran perampokan disertai pembunuhan. Diduga ada sejumlah barang berharga milik korban yang hilang, salah satunya kalung emas. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kasus ini. Namun pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penemuan jasad pengusaha tenda. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian spesialis sekolah kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu SMA negeri favorit di kota ini disatroni maling hingga 3 kali berturut-turut dalam waktu berdekatan. Pelaku berhasil menggondol 4 unit mesin outdoor AC, sejumlah barang elektronik hingga kabel tembaga. Kasus pencurian beruntun menimpa SMA Negeri 17 Makassar yang berlokasi di Jalan Sunu, Kecamatan Talo. Sedikitnya 4 unit mesin outdoor AC yang terpasang di ruang kelas raib digondol maling dalam 3 kali aksi penjarahan berbeda. Berdasarkan rekaman jejak di lokasi, pelaku yang diduga lebih dari 1 orang ini disinyalir masuk ke lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok pembatas. Posisi tembok yang berhimpitan langsung dengan hunian padat penduduk membuat aksi mereka tak terpantau oleh satpam sekolah yang berjaga. Menurut pihak sekolah, aksi pertama terjadi saat kondisi sekolah sedang mengalami pemadaman listrik. Selain mesin pendingin ruangan, para pelaku juga menggasak sejumlah perangkat elektronik lainnya serta kabel tembaga. Ada 4 kalau tidak salah itu yang hilang. 4 AC outdoor. Iya.
Terus ini kan kondisinya sudah teracak-acak. Iya. Apa memang mereka itu si pelakunya itu lebih dari satu atau seperti apa kalau dugaan kurang tahu kalau apa lebih dari satu atau sendirian. Sudah dilaporkan, Pak? Karena pernah dulu itu kejadian pertama ya, mati lampu total, mati lampu di sini. Gitu. Sudah dilaporkan di kepolisian, Pak? Oh, sudah, Pak Mirdan yang melaporkan. Oh, sudah dilaporkan? Iya. Kalau untuk total kerugian berapa kira-kira Pak kalau ditaksir? Kurang tahu berapa itu jumlah kerugian. Kalau dugaannya ini pelaku lewat mana ini? Nah, ini. Pihak sekolah kini tengah melakukan inventarisasi untuk menghitung total kerugian material akibat kejadian ini. Kasus ini pun telah resmi dilaporkan ke Mapolsek Talo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Guru dan siswa berharap pihak kepolisian segera meringkus para pelaku agar aksi serupa tidak kembali terulang untuk keempat kalinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di kota Depok kian marak terjadi. Bahkan pelaku nekat merangsek masuk ke dalam rumah korban untuk menggasak motor incarannya. Seperti yang terjadi di kawasan Cilangkap, Tapos, kota Depok. Seorang pria nekat masuk ke dalam rumah korban meski situasi area sekitar masih ramai dilalui warga. Dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah korban, tampak seorang pria berjalan kaki sambil memantau kondisi sekitar. Begitu dinilai aman, pria tersebut merangsak masuk ke rumah korban untuk menggasak motor jenis Matic berwarna hitam. Menurut korban, Bimo mengatakan, pelaku yang beraksi seorang diri itu hanya butuh waktu 2 menit untuk membawa kabur motor miliknya yang sedang terparkir. Jadi motor itu satu Mio di sini, satu Vario di sini, sama Bita di sini. Jadi Bita digencet. Nah, tapi yang hebatnya tuh dia ngambilnya cuma Bit itu doang. Jadi yang kelihatan CCTV ini tuh karena CCTV ini mati lampu kemarin, jadi ini mati. Yang kelihatan cuma yang dari sini doang nih. Yang sini juga gelap. Nah, pas dia ngambil, dimundurin sama dia di sini, di-stackin. Tapi di situ ada orang tuh, makanya dia ngumpet dulu di sini nih. Setelah ngumpet, dia balik lagi, bener-bener diambil ya dibawa kabur tuh. Terus kisaran dibawa larinya tuh jam 14 pagi. Iya, 14 pagi. Pelaku satu orang dia. Jalan kaki dari RW 2 dari RW 2 masuk ke RT 1, masuk ke sini. Lewat belakang situ dia. Bener-bener jalan kaki satu orang. Dari pelaku masuk sampai dia kabur berapa lama? Itu kalau nggak salah cuma 2 menit deh, 2 menit setengah lah. Iya. Berarti nggak ada suara apa-apa? Nggak ada suara apa-apa, bener-bener senyap banget. Udah sih tadi 3 orang, 1 Babinsa, Pak Arif, 2 lagi dari Polsek kalau nggak salah. Pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian usai video aksi pencurian ini viral di media sosial. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawasan pun telah dibawa oleh polisi. Kini kasusnya tengah ditangani oleh unit Reskrim Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, ahli perakit senjata api ilegal dan seorang kaki tangannya diringkus petugas Satuan Respop Barreskrim Polri di 2 lokasi berbeda di Sumedang dan Bandung, Jawa Barat. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita senjata api rakitan, bahan baku pembuatan senjata api, dan ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Perantaran jual beli senjata api rakitan bernama AS ini disergap unit 1 Satrasmob Barreskrim Polri di halaman parkir sebuah rumah makan Jalan Raya Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari dalam kendaraan tersangka, petugas menyita 1 unit senjata api jenis pistol, sampel senjata laras panjang, dan 2 butir peluru kaliber 22 mm. Saat dilakukan pengembangan ke rumahnya di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat, petugas kembali menyita ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Penangkapan AS sekaligus menandai berakhirnya kiprah ahli perakit senjata api ilegal Kawakan, berinisial TS, alias Ki Bedil, 58 tahun. Setelah 20 tahun merakit berbagai jenis senjata api secara ilegal, jebolan perusahaan pembuatan senapan angin di kawasan Cipacing, Jawa Barat ini akhirnya diringkus petugas berdasarkan informasi dari kaki tangannya. Dari rumah Tatang di kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat, petugas menyita 4 buah popor senjata laras panjang dan berbagai peralatan merakit senjata api. TS sendiri sudah tidak asing di kalangan pembeli senjata api ilegal. Ia banyak dicari para pembeli lantaran senjata api hasil rakitannya hampir menyamai standar yang dimiliki aparat keamanan.
Agar tidak mudah terdeteksi, Tatang kerap bertransaksi tanpa bertatap muka dengan pembeli. Selain melalui media sosial, transaksi cukup dilakukan dengan kaki tangannya saja. Kami dari Satreskrim Barreskrim, khususnya Unit 1, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan dan pembuatan senjata api dan bahan peledak ilegal, sebagaimana pasal 306 KUHP. Dari penangkapan ini, kami mengamankan 1 orang atas nama Saudara AS, di mana Saudara AS ini adalah selaku perantara atau broker dari senjata api ilegal ini, di mana yang bersangkutan pada saat diamankan ditemukan ada 1 buah pistol yang dengan kaliber 22 beserta peluru, kemudian juga ada 1 buah senapan setengah jadi yang memang rencana akan diperjualbelikan terhadap orang. Kemudian kami melakukan pengembangan ke rumah Saudara AS dan kemudian ditemukan ada beberapa peluru yang rencana akan dijadikan sebagai senjata api ilegal lainnya. Dari keterangan Saudara AS, kemudian kami mengembang kepada Saudara TS. Saudara TS ini dikenal juga sebagai kibedil atau ahli pembuat senjata api, di mana kemampuannya sudah sangat advance dalam membuat senjata api ilegal, dan dari yang bersangkutan kami mengamankan beberapa peluru dan juga alat dan juga bahan untuk membuat senjata api ilegal. Kegiatan ini berhasil kami lakukan berdasarkan dari info masyarakat yang dilaporkan di hotline kami, Bang Resmob. Kemudian kami tindak lanjut dan berhasil mengamankan 2 orang tersangka ini di wilayah Rancaikek, Bandung. Pelaku Saudara TS ini atau kibedil ini adalah orang yang sudah cukup terkenal di kalangan para pelaku street crime dan juga pemburu ilegal, di mana hasil buatannya sangat baik, berfungsi dengan baik dan juga memiliki akurasi yang tinggi. Dari hasil keterangan tersangka, Saudara TS ini tidak pernah menjual langsung, dia menggunakan perantara Saudara AS, yang kemudian Saudara AS juga memperjualbelikan ini dengan menggunakan media sosial yang ada. Dengan sistem pada saat barang dipesan, pembayaran sudah diterima, barang dikirimkan di alamat yang ditentukan oleh pembeli. Ya, jadi untuk kibedil alias Saudara TS ini sebelumnya pernah bekerja di industri senjata angin di Cipacing, Jawa Barat. Kemudian pada saat itu pernah ada proses penegakan hukum di wilayah Cipacing untuk senjata api ilegal. Kemudian Saudara TS ini menghilang dan kemudian dia bekerja sendiri dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pesanan dari orang yang hanya dia percaya. Satuan Resmob Barreskrim Polri masih menyelidiki kasus ini dengan menelusuri keberadaan senjata api di tangan para pembeli. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Barreskrim Polri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram sisik satwa langka jenis terenggiling senilai lebih dari 46 miliar rupiah. Barang bukti ini ditemukan petugas di atas kapal berbendera Vietnam saat sedang melintas di perairan Merak, Kota Cilegon. Upaya penyelundupan internasional ini berhasil diungkap oleh petugas TNI Angkatan Laut Lanal Banten saat melakukan patroli rutin menggunakan kapal KAL Anyer di perairan Tanjung Sekong, Merak. Petugas menghentikan kapal MV Hoi An 8 berbendera Vietnam dan menemukan 26 kardus mencurigakan. Setelah diperiksa, kardus tersebut ternyata berisi sisik terenggiling dengan total berat mencapai 780 kg. Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Catur Yogiantoro menyebut, kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Vietnam menuju Pelabuhan Indah Kiat Merak dengan muatan utama baja. Namun pelaku diduga menggunakan modus transshipment atau mengambil pakai sisik terenggiling yang diapungkan di titik koordinat tertentu di tengah laut. Informasi di pasar gelap, itu kita hasil googling juga ya, kurang lebih di pasar gelap itu 60 juta per kilogram. 60 juta rupiah per kilogram. Jadi kalau misalnya tadi sekitar 780 kilogram
46,8 miliar kurang lebih. Nanti pasti beratnya, pasti nilai ekonominya, nanti proses penyidikan dari wilayah Indonesia. Karena kita ketahui bersama bahasanya kita tidak memiliki ini, tidak ada kepentingan tidak ada kepentingan untuk mengimpor sisik terenggiling ini kan. Masih dalam penyidikan. Untuk terduga pelaku yang bertanggung jawab pasti kan sudah pasti nakoda kapal itu sudah pasti, itu masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Dari situ nanti keterangannya bisa diharapkan bisa mengantarkan kita ke arah asal usulnya sisik terenggiling. Harga sisik satwa berstatus kritis terancam punah ini memang sangat menggiurkan di pasar gelap. Selain untuk pengobatan, sisik tergiling juga diduga menjadi komponen dalam pembuatan narkoba jenis sabu. Saat ini Lanal Banten telah mengamankan 13 ABK warga negara Vietnam guna proses hukum lebih lanjut. Seluruh barang bukti nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Kehutanan untuk dimusnahkan. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terlapor dugaan pemalsuan identitas di Kota Malang, Jawa Timur membantah mengaku sebagai pria saat menikah. Terlapor memastikan pelapor telah mengetahui identitasnya dan terlapor juga yang memaksa segera menikah. Ervastino Reynaldi alias Yupirere alias Ray memberikan klarifikasi terkait pemberitaan atas dirinya yang diduga mengaku sebagai pria saat menikah dengan Intan Anggraini beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Ray membantah semua tuduhan yang ditujukan Intan Anggraini kepada dirinya. Menurut Ray, apa yang dikatakan Intan tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Ray mengaku kecewa dengan perkara ini, sebab menurutnya, Intan Anggraini yang melaporkan dirinya sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang perempuan sejak pertama kenal. Tidak hanya Intan, pihak keluarga Intan juga diakui sudah mengenal dirinya. Ray juga membantah dirinya menjanjikan rumah dan mobil kepada Intan. Dari video yang beredar sih ya kecewa, pasti kesel ya, apalagi beritanya nggak sesuai realita ya, nggak sesuai kenyataan, bahwasanya padahal dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam, bahkan dia pun juga sering main ke rumah, teman-temannya pun tahu berita itu, aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Kenalnya dulu gimana sih? Kenalnya itu di Batu, salah satu tempat hiburan malam di Batu. Seru banget ceritanya, tapi sebelum adanya seperti itu aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu, pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa, katanya ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Lah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam, maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam, terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelumnya, Intan Anggraini, warga Kecamatan Belimbing, Kota Malang, melapor ke Polresta Malang Kota setelah mengetahui bahwa suami yang baru menikahinya adalah seorang perempuan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Imam Bonjol, Kabupaten Bekasi, Senin malam. Akibatnya seorang ayah dan anaknya tewas di tempat. Akibat sepeda motornya ditabrak dan tubuhnya terlindas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Imam Bonjol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Senin 13 April 2026 malam. Insiden yang melibatkan sejumlah kendaraan ini menyebabkan 2 orang ayah dan anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga dipicu truk yang mengalami patah as roda dan terparkir di badan jalan sejak sore hari. Kondisi ini membuat pengendara lain terkejut saat melintas di lokasi. Mobil pemadam kebakaran yang melintas diduga berusaha menghindari truk, namun naas, mobil damkar justru menabrak sepeda motor yang ditumpangi korban. Akibat tabrakan, sepeda motor korban terseret hingga sekitar 500 meter. Benturan keras membuat kedua korban terjatuh ke badan jalan. Setelah terjatuh, kedua korban kembali tertabrak kendaraan lain yang melintas dari arah yang sama, bahkan sempat terlindas. Pengemudi kendaraan langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Ya, tadi gue pulang kerja, gue lihat udah ada korban meninggal 2, bapak sama anak. Itu info dari damkar yang nabrak. Jadi dia ngindari mobil yang truknya patah, roda asnya patah. Udah tabrak damkar, motornya keseret lumayan sekitar 500 meter sampai sana. Korban kemudian jatuh dan ditabrak lagi mobil yang lain. Kita akhirnya korban 2 meninggal dunia. Oh berarti mobil yang patah itu emang udah rusak ada di situ ya bang? Udah rusak dari sore, iya. Tapi dia nggak pasang segitiga jadinya nggak tahu refleks ngindar, ada damkar ketabrak, motornya keseret 500 meter. Nah orangnya jatuh dua-duanya, terus tabrak lagi mobil yang lain. Berarti kelindes mobil yang lain? Kelindes mobil yang lain. Nah, mobil yang lain itu kabur. Petugas kepolisian yang datang sekitar 30 menit setelah kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban ke rumah sakit. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa pengemudi mobil damkar dan memburu pengemudi kendaraan yang melarikan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dalam rekaman video warga, setelah insiden terjadi terlihat korban sudah dalam kondisi tidak berdaya di tengah jalan galangan kapal, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Suasana di lokasi kejadian dipenuhi warga, sementara petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban diketahui bernama Abu Bakar Siddiq, 22 tahun, yang saat itu dibonceng oleh rekannya, Asnawi. Keduanya tiba-tiba diseruduk dari belakang oleh mobil tronton yang diduga kehilangan kendali di jalur turunan, yang diduga mengalami remblong. Benturan keras mengakibatkan Asnawi terlempar ke arah kiri bersama motor, sementara korban Abu Bakar terlempar ke arah kanan dan masuk ke kolong mobil. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Jala Amari TNI Angkatan Laut, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius di bagian kepala. Sementara rekannya hanya mengalami luka ringan. Suasana haru terlihat di rumah sakit. Rekan kerja korban menangis saat mengetahui korban meninggal dunia. Bahkan ruang ICU sempat dipenuhi oleh rekan kerja korban. Korban diketahui merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar dan telah mengabdi selama 2 tahun. Jenazah korban kemudian dibawa menggunakan mobil BPBD dan dikawal petugas menuju kampung halamannya di Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan unit laka lantas sebagai barang bukti. Baik, tadi sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kami menerima informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang mana bergerak dari arah galangan kapal ke arah Panampu. Kemudian korban ditabrak dari belakang oleh mobil tronton. Namun setelah terjadi tabrakan, ternyata sopir melarikan diri dan oleh personil Polsek Talo mendapati kendaraan tersebut parkir di pelabuhan. Namun saat dilakukan pencarian untuk sopirnya belum ditemukan. Sedangkan kasusnya sendiri saat ini ditangani oleh unit laka Polrestabes Makassar. Saya juga kurang ini, tapi menurut informasi dia tadi ada antar motor tiba-tiba tabrak dari belakang. Oh, yang tabrak itu mobil minibus kah atau mobil besar? Mobil kontainer. Kontainer. Terus kondisi korban apakah meninggal di tempat atau di rumah sakit? Di rumah sakit. Kami bawa cepat tadi ke ini ke rumah sakit, cuma karena pertolongan tidak ini sempat mau pindah rumah sakit tetapi tidak sempat lagi karena kebetulan cukup lumayan juga ini lukanya jadi ya
Meski sempat melarikan diri, pelaku berhasil ditemukan dan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pelaku mengendarai mobil tronton dengan nomor polisi DD 9675EA. Diketahui bernama Basuki 39 tahun. Polisi masih mendalami dugaan kelalaian pengemudi, termasuk kemungkinan kendaraan mengalami remblong saat melintasi jalur turunan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Petugas gabungan dari Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat melakukan penerimaan parkir liar di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Kedatangan petugas membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan panik dan berusaha memindahkan kendaraan mereka. Meski telah terpasang rambu larangan parkir, namun masih banyak kendaraan roda 2 yang parkir di bahu jalan. Dalam operasi tersebut, petugas menindak tegas pelanggaran dengan mencabut pentil ban kendaraan yang parkir sembarangan. Selain itu, sebagian kendaraan juga diangkut menggunakan mobil derek. Belasan kendaraan roda 2 terjaring dalam operasi tersebut. Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Agus Prasetyo mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya parkir liar di kawasan tersebut. Pagi hari ini kita giat di kawasan Puri, ya, CNI dan sekitarnya, dalam rangka penertiban angkut jaring motor-motor parkir liar yang selama ini menjadi perhatian dari masyarakat. Karena kita kondisinya truknya hanya satu, kita angkut 8 motor kita angkut dan sisanya kita OCP, operasi cabut pentil. Maksudnya ya agar masyarakat jeralah, ya. Tolong jangan parkir di sembarangan, apalagi di jalan. 80 kendaraan yang kita operasi cabut pentil, karena kondisi kita angkut truknya sudah nggak muat. Selanjutnya, kendaraan yang diangkut akan dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, di mana pemilik kendaraan diwajibkan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Petugas mengimbau masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas dan tidak memarkir kendaraan di tempat yang dilarang, guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Nasib malang dialami Gibran Septian. Balita laki-laki berusia 1,5 tahun ini ditemukan meninggal setelah 5 hari tenggelam di Sungai Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diduga terbawa arus sungai hingga akhirnya berhasil dievakuasi petugas gabungan pada Minggu 12 April 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi penemuan Gibran sekitar 13 km dari lokasi awal kejadian. Peristiwa naas ini bermula pada Rabu 8 April 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban tidak berada di dalam rumah, sementara keluarga di depan rumah tidak menyadari kepergiannya tanpa saksi. Pencarian awal membuahkan temuan sepasang sandal yang diduga milik korban. Satu ditemukan di depan rumah, sedangkan lainnya berada di tepi sungai, yang menguatkan dugaan korban terjatuh atau terseret arus. Usai ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Porong untuk penanganan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil 8 bulan. Aksi bejat pelaku terungkap usai pihak sekolah mencurigai perubahan fisik pada tubuh korban. Inilah EL, pria berusia 32 tahun saat digelandang petugas unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang. EL ditangkap atas dugaan persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Kasus ini terbongkar saat salah seorang guru di tempat korban bersekolah mencurigai tubuh korban yang terlihat semakin membesar. Pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan ibu korban dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pandeglang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah menyetubuhi korban sejak tahun 2025 lalu.
saat putrinya masih berusia 12 tahun. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya kepada siapapun. Kami unit PPA Polres Pandeglang telah mengamankan satu orang pelaku yang berinisial EL yang berumur 32 tahun. Jadi ada dari keluarganya melaporkan ke Polsek Labuan, kemudian Polsek Labuan meneruskan laporan tersebut ke Polres Pandeglang. Awal pertama kejadian ini bisa terungkap bermula dari wali kelas dari anak pelaku ini merasa curiga karena pelaku ini tubuhnya mengalami perbedaan secara fisik, yaitu korban ini perubahan fisik, yaitu perubahan-perubahan yang menciri-cirikan orang hamil. Sehingga dari kecurigaan tersebutlah ditanya kepada korban dan korban mengaku bahwa telah disetujui oleh bapak kandungnya sendiri. Kini pelaku harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Pandeglang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi di area parkir rumah sakit ibu dan anak di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 2 dari 4 komplotan yang masuk ke dalam area parkir mencuri motor pasien yang terparkir setelah menodongkan senpi ke arah petugas keamanan rumah sakit yang berusaha menghadangnya. Aksi 2 dari 4 komplotan pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di rumah sakit ibu dan anak terekam kamera CCTV pada Minggu siang 12 April 2026. 2 orang pelaku mencuri sepeda motor pasien di parkiran menggunakan kunci T, sedangkan 2 orang pelaku lainnya bertugas mengawasi dan mengamankan lokasi. Aksi kedua pelaku yang beraksi sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit, namun keduanya menodongkan senjata api kepada petugas keamanan yang berusaha menghadangnya. Kejadian maling motor saat petugas jaga mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Jenis motor apa itu, Pak? Motor Beat. Nah, itu punya tamu, punya pengunjung atau punya karyawan? Ya, punya pasien. Ya. Nah, ini tapi pelaku ada berapa orang, Pak? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Anggota Polsek Durensawit dan Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Petugas memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan serta kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara para pelaku komplotan pelaku pencurian motor ini kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pembalakan di wilayah Tanah Abang kembali viral di media sosial. Seorang sopir bajai yang tengah mengangkut penumpang di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipalak preman Rp2.000. Para preman tak segan merusak bajai jika tak diberi jatah Rp2.000. Tadi bukannya udah dikasih? Udah dikasih. Bener Bang, kalau belum Bang. Udah. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya Bang ya? Dimintain apa tuh? Tapi palak atau apa sih Bang? Oh dipalak. Sehari 100.000 sih. 100.000? Totalnya? Ya Allah. Detik-detik aksi pemalakan yang dilakukan seorang preman terhadap sopir bajai ini direkam oleh wanita penumpang bajai. Terlihat Bang Jago meminta uang kepada sopir karena telah menaikkan penumpang di wilayahnya. Sempat terjadi ketegangan namun akhirnya sopir bajai mengalah dan memberikan uang sebesar Rp2.000. Sopir bajai mengaku dalam sehari dia bisa menghabiskan uang hingga Rp100.000 per hari untuk para preman. Sebagian kaca dan bodi bajainya bahkan diakuinya telah rusak akibat dipukul preman ketika tidak mau memberikan jatah Rp2.000. Aksi pemalakan ini terjadi tepat di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisi ini dikeluhkan para sopir bajai yang biasa mangkal dan mencari penumpang di kawasan. Mereka berharap polisi bisa bergerak cepat mengamankan para preman agar tidak ada lagi pungli yang disertai ancaman hingga pengerusakan. Resah nggak sih Bang kalau dimintain gitu? Oh iya. Resah kalau nggak ada gitu pas lagi nggak punya uang gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih belum pernah nggak ngasih gitu, yang ada penumpang saya kasih lah gitu 2.000 gitu Bang. Oh, besarnya 2.000 ya?
Pernah minta lebih nggak? Nggak pernah. Nah, kalau kepengennya abang gimana bang? Pengen saya jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya, kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak mangkal gitu ya, tidak lewat doang gitu ya. Biar aman nyaman. Biar nyaman gitu ya. Kan program dari pemerintah kayak gitu pak ya. Pungli itu kan dilarang keras gitu kan ya. Iya. Pengennya nggak ada pungli ya? Oh iya. Pengennya kayak gitu pak, biar ada pungli bersih gitu ya. Sebelumnya aksi pemalakan juga dialami seorang pedagang bakso di Jalan Kampung Bali Tanah Abang. Berbekal laporan dari warga dan video rekaman yang viral di media sosial, polisi langsung meringkus 3 preman dengan jerat hukum telah melakukan pemerasan disertai ancaman serta kepemilikan senjata tajam. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, menjadi korban pemalakan uang jatah preman saat menarik penumpang memang sangat merugikan, apalagi kalau hal ini terus-menerus terjadi sepanjang hari. Untuk menghindari atau menghadapi pemalakan jatah preman saat menarik penumpang, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, jalin komunikasi secara persuasif kepada preman, jelaskan kondisi keuangan dan penumpang jika sedang sepi. Kedua, jangan melawan secara fisik karena preman biasanya mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan berkeroyok. Ketiga, lakukan perekaman untuk bukti pemalakan saat preman tengah memintai uang jatah preman. Keempat, jika sudah sangat merugikan, jangan maju sendiri. Ajak pengemudi lain yang juga menjadi korban untuk melapor ke kantor polisi terdekat dengan membawa hasil rekaman tersebut. Kelima, pindah titik mencari penumpang jika tidak mau berhadapan dengan preman yang meminta jatah preman. Demikian beberapa tips menghadapi aksi pemalakan uang jatah preman saat narik penumpang. Ingat, ketenangan dan langkah yang tepat bisa menyelamatkan Anda dari aksi pemalakan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.